Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Saindi Dinarkinanti MSI selaku dosen mata kuliah Statistika Probabilitas. Kenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Aulia Zulkarnain dengan NIM 632200034, Ismi Azahra dengan NIM 632200186, Denis Stefanus dengan NIM 632200211, Raya Adriansyah dengan NIM 632200294, Indira Maharani 632200295, Muhammad Ilham Fauzi 632220507 ingin menampilkan tutorial untuk soal uji one dan two-way ANOVA untuk memenuhi tugas TPL mata kuliah Statistika Probabilitas. Yang pertama yaitu uji one-way ANOVA. Yang pertama ada konsep dasar uji one-way ANOVA. Yaitu satu, istilah lain dari uji one-way ANOVA yaitu adalah analisis of varian, yang dimana uji ANOVA satu faktor. Yang kedua adalah uji one-way ANOVA berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Yang ketiga, persyaratan penggunaan uji one-way ANOVA yaitu A. Berasal dari kelompok yang independen. B. Variabel faktor bersifat non-metrik. C. Data masing-masing kelompok berdistribusi normal. D. Varian antar kelompok harus homogen. Selanjutnya yaitu ada studi kasus one-way ANOVA. Yaitu seorang manajer toko elektronik ingin membandingkan rata-rata penjualan TV dengan merek Akira, Sharp, LG di 5 toko yang berbeda dalam satu daerah yang sama selama 1 bulan. Berikut adalah data penjualan TV pada 5 toko tersebut. Yaitu pada toko A, Akira terjual 8, Sharp terjual 12, dan LG terjual 19. Toko B, Akira terjual 7, Sharp jual 11, LG terjual 20, dan C 10. Untuk Akira, Sharp 16, LG 15. Dan toko D, Akira terjual 12, Sharp 10, LG 18. Dan untuk toko E yang terakhir yaitu Akiranya terjual 11, Sharp terjual 12, LG terjual 19. Langkah-langkah uji one-way ANOVA yaitu adalah melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk, melakukan uji homogenitas, dan yang ketiga yaitu melakukan uji one-way ANOVA. Yang pertama yaitu adalah melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk. Pertama yaitu yang dilakukan adalah membuka SPSS-nya terlebih dahulu, kemudian untuk variabelnya kita isi dari name-nya ini kita isi X dan Y. Untuk desimalnya kita karena tidak ada desimal kita tidak menggunakan desimal. Untuk labelnya yaitu merek dan penjualan. Untuk value-nya karena mereknya terdapat beberapa jadi kita tambahin, lalu kita pilih satu untuk kategori 1 untuk Akira. Dan kita klik add. Yang kedua yaitu ada Sharp. Terus kita klik add. Yang ketiga yaitu LG. Setelah itu kita klik add, lalu kita klik OK. Maka tampilannya selanjutnya kita akan ke data view, lalu tampilannya akan seperti ini. Lalu setelah kita membuat di Excel, kita akan langsung mengcopy paste terlebih dahulu. Setelah di copy paste, yang selanjutnya yaitu melakukan uji normalitas. Yang dilakukan yaitu pertama pilih analyze, lalu ke descriptive statistics, lalu pilih explore. Lalu untuk merek kita masukkan ke factor list, untuk penjualan kita masukkan ke dependent list, lalu kita pilih plot. Normality plotnya di checklist, lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Maka akan keluar datanya seperti ini. Ketika datanya sudah keluar, untuk pengambilan keputusan uji normalitas, yaitu yang pertama, jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka data
berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai SIK lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Nah, dari output SPPS ini diketahui nilai SIK lebih besar dari 0,05, yang berarti data berdistribusi normal. Selanjutnya, kita akan melakukan uji tes homogenitas. Yang pertama kita pilih analyze, lalu kita pilih compartment, habis itu kita pilih One My ANOVA. Untuk bagian mereknya kita pilih ke kolom faktor. Penjualannya kita pindahkan ke dependent list. Selanjutnya kita pilih post hoc. Jangan lupa kita di sini kita checklist to key-nya. Lalu klik continue. Selanjutnya kita pilih option. Di bagian deskriptif dan homogeneity of variant test, kita centang, kita pilih continue, selanjutnya oke. Selanjutnya ini adalah tampilan output dari SPSS. Sini ada test of homogeneity of variance, pengambilan keputusan uji homogenitas. Pertama, jika nilai SIK-nya 0 lebih dari 0,05, maka varian antar kelompok data adalah sama atau homogen. Yang kedua, jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka varian antar kelompok data adalah tidak sama. Di sini bisa kita lihat nilai signifikannya itu sebesar 0,918, yang berarti dia lebih besar dari 0,05. Maka varian antar kelompok data adalah sama atau homogen. Yang kedua ada pengambilan keputusan uji one way ANOVA. Yang pertama, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka rata-rata penjualan sama. Yang kedua, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka rata-rata penjualan berbeda. Di sini kita bisa lihat nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka rata-rata penjualan TV tidak sama atau berbeda. Selanjutnya ada post hoc test, yaitu pengujian Turki HSD. Itu adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata penjualan tersebut signifikan dalam jumlah analisis varian. Sebagai contoh, kita akan membandingkan rata-rata penjualan TV Akira dengan TV Sharp. Angka perbedaan rata-rata untuk penjualan merek handphone tersebut itu di angka min 2,600. Yang ini, nah, angka min 2,600 ini diperoleh dari nilai rata-rata pada output deskriptif. Dan untuk penjualan TV Akira, kurangi dengan rata-rata penjualan Sharp, ya hasilnya ini, yaitu min 2,600. Sementara itu, perbedaan rata-rata penjualan berkisar antara min 6,14, yaitu di lower band, kita bisa lihat, dan sampai dengan 0,94, yaitu di upper band, yang ini. Pada tingkat kepercayaan 95%. Jadi 95% ini adalah standar statistik mean difference yang kita lihat 0,05 levelnya. Jadi untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata penjualan kedua merek TV tersebut, maka kita harus melihat apakah nilai signifikan hasil output SPSS ini nilainya lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Nah, berdasarkan output multiple compression, diketahui nilai SIK sebesar 0,165. Ini nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, yaitu signifikan levelnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penjualan TV Akira dan Sharp adalah sama, sehingga perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptif antara kedua merek handphone tersebut tidaklah signifikan. Dan diketahui nilai SIK signifikan yaitu 0,165, ini lebih besar dari 0,05, maka perbedaan rata-rata penjualan Akira dengan Sharp
tidak signifikan, dan nilai sig 0,000 itu lebih kecil dari 0,05. Jadi perbedaan rata-rata penjualan dengan LG itu signifikan. Jadi kita bisa dapat kesimpulannya di sini dari hasil uji yang telah dilakukan, dapat diketahui rata-rata penjualan TV merek Akira, Sharp, dan juga LG berbeda. Dan dengan demikian, variabel merek berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata penjualan TV dengan merek Akira, Sharp, dan juga LG. Selanjutnya, saya akan memberikan tutorial uji TUI ANOVA dengan SPSS. Yang pertama, konsep dasar uji TUI ANOVA. Yang pertama, uji TUI ANOVA disebut juga dengan uji ANOVA dua arah atau faktor. Yang kedua, uji TUI ANOVA bertujuan untuk membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel faktor. Ketiga, persyaratan penggunaan uji TUI ANOVA. Yang A, sampel berdasarkan dari kelompok yang independen. Yang B, variabel faktor adalah data non-metrik atau data kategorikal. Yang C, variabel dependen adalah data berskala kuantitatif atau interval atau rasio. Yang D, nilai residual standar berdistribusi normal. Yang E, varian antar kelompok harus homogen. Lalu selanjutnya ada contoh untuk uji TUI ANOVA. Suatu penelitian bermaksud meneliti apakah ada pengaruh tingkat usia dan tingkat ekonomi terhadap kesehatan masyarakat. Lalu datanya di tingkat usia ada anak-anak, remaja, dan dewasa. Lalu di tingkat ekonomi datanya ada mampu, cukup mampu, dan kurang mampu. Kemudian kita akan meneliti tentang yang pertama, apakah ada perbedaan tingkat kesehatan masyarakat berdasarkan tingkat usia. Lalu yang kedua, apakah ada perbedaan tingkat kesehatan masyarakat berdasarkan tingkat ekonomi. Lalu yang ketiga, apakah interaksi antara tingkat usia dan tingkat ekonomi terhadap kesehatan masyarakat. Lalu untuk langkah-langkah menguji TUI ANOVA, yang pertama kita buka SPSS-nya. Lalu yang pertama kita buka SPSS-nya. Lalu kita klik variable view. Name-nya kita tulis usia. Lalu kita tulis ekonomi. Lalu kita tulis yang ketiga ada masyarakat. Lalu desimalnya kita pilih 0. Kita pilih 0. Labelnya kita tulis tingkat di usia, kita tulis tingkat ya. Di ekonomi kita tulis tingkat ekonomi. Di masyarakat kita tulis jumlah masyarakat. Lalu untuk di value kita tulis untuk tingkat usia yang pertama itu ada anak-anak. Lalu kita add. Di 2 kita tulis ada remaja. Kita klik add. Lalu yang ketiga ada dewasa. Lalu kita klik OK. Di tingkat ekonomi, value-nya kita buat yang pertama ada cukup, mampu, kita klik add. Lalu yang kedua ada mampu, lalu kita klik add. Yang ketiga kurang mampu, kita klik add. Lalu selanjutnya kita klik OK. Setelah semua sudah dibuat datanya, lalu kita klik data view. Lalu usia kita copy saja data yang dari Excel. Kita taruh di usia. Lalu di ekonomi juga kita copy semuanya.
Lalu untuk jumlah data masyarakat kita copy juga semuanya. Lalu setelah kita sudah menginput semua data, kita akan menguji normalitas. Yang pertama, klik Analyze, lalu kita klik General Linear Model, lalu kita klik Unvariate, lalu tingkat usia kita taruh di Fix Factor, lalu tingkat ekonomi kita taruh di Fix Factor, jumlah masyarakat kita taruh di Dependent Variable. Lalu kita klik Save, lalu standar design-nya kita klik, lalu kita klik Continue. Setelah itu kita klik OK. Setelah data ini muncul, maka kita abaikan saja. Lalu kita cek kembali, klik Analyze, kita klik Descriptive Statistik, lalu kita klik Explore, lalu di Standardized List, kita klik di Dependent List, lalu kita klik Plots, lalu Normality Plots with Test kita checklist, kita klik Continue. Oke. Lalu akan muncul data seperti ini dan tes normality-nya akan muncul di sini. Untuk dasar pengambilan keputusan uji normalitas ada yang pertama, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka nilai residual standarnya adalah normal. Maka jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka nilai residual standarnya tidak normal. Nah, dari data yang telah kita ambil di SPSS ini, diketahui nilai signifikannya 0,800. Maka berdasarkan output SPSS ini diperoleh nilai signifikan sebesar 0,800 karena nilai signifikannya 0,800 lebih dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa nilai residual distribusi standarnya normal, maka untuk uji two-way ANOVA-nya terpenuhi. Selanjutnya, saya akan menguji homogenitas. Dari data yang kita sudah peroleh, selanjutnya kita klik Analyze, lalu ke General Linear Model, lalu ke Univariate. Selanjutnya klik Save terlebih dahulu. Kita akan checklist yang standaris. Kita continue, lalu kita ke option. Kita masukkan usia ekonomi dan juga usia itu ekonomi. Kita masukkan ke kolom sebelah kanan. Setelah itu kita checklist kolom homogeneity test dan juga descriptive statis. Lalu kita continue. Lalu kita klik OK. Berdasarkan output SPSS ini, diperoleh nilai signifikansi yaitu 0,453, yang dimana nilai signifikansi yaitu 0,453 lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kesehatan masyarakat adalah homogen. Sehingga asumsi homogenitas dalam uji two-way ANOVA ini terpenuhi. Selanjutnya saya akan menginterpretasikan hasil uji tes two-way ANOVA. Hipotesis variabel usia diperoleh sig 0,019 lebih kecil 0,05, maka H0 ditolak, maka terdapat perbedaan yang nyata kesehatan di masyarakat berdasarkan tingkat usia. Hipotesis variabel ekonomi diperoleh nilai sig 0,08 lebih besar 0,05, maka H0 diterima, maka tidak ada perbedaan di kesehatan masyarakat berdasarkan tingkat ekonomi. Hipotesis variabel usia dan variabel ekonomi diperoleh nilai sig 0,074 lebih besar 0,05, maka H0 diterima, maka tidak ada interaksi tingkat usia dan tingkat ekonomi dalam mempengaruhi tingkat kesehatan di masyarakat.
Sekian video tutorial dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.